Next, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Jelita Putri Adisti, kemudian Fadila Husna, Dinda Febiona, dan Mufidatul Mukarramah. Next, operator. Pada sistem endokrin pada yang bagian kedua ini, kami akan membahas tentang regulasi kerja hormon, interaksi hormon dengan sistem saraf pada vertebrata dan sistem endokrin pada invertebrata. Untuk yang pertama, regulasi kerja hormon akan saya jelaskan sendiri. Untuk meregulasi produksi hormon, maka tubuh ini memiliki sistem umpan balik atau yang disebut dengan feedback. Menurut Despopoulos tahun 1998, umpan balik adalah keadaan yang merupakan respon terhadap suatu sinyal, misalnya sebuah sel terhadap rangsangan hormonal yang mempengaruhi sumber sinyal. Dalam kasus ini disebut dengan kelenjar penghasil hormon. Nah, dapat dikatakan umpan balik ini terdiri dari dua macam, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Di mana umpan balik negatif atau feedback negatif ini merupakan suatu mekanisme di mana jumlah suatu pengeluaran hormon berperan untuk mengurangi jumlah pemasukan hormon dengan tujuan untuk mencapai suatu keseimbangan atau yang disebut homeostatis. Selanjutnya umpan balik positif atau feedback positif ini mekanismenya berlawanan dengan feedback negatif, di mana jumlah suatu pengeluaran hormonnya akan merangsang pemasukan pada hormon. Proses ini akan menyebabkan suatu ketidakseimbangan. Umpan balik positif ini mekanismenya jarang terjadi, namun ada beberapa hormon yang bekerja mengikuti mekanisme ini. Baiklah, di sini ada skema regulasi hormon dengan sistem umpan balik atau feedback. Di mana pada skema ini ada dua tipe feedback seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada positive feedback dan negatif feedback. Sedikit saya jelaskan di sini, pada sistem kontrol umpan balik negatif ini, ketika suatu hormon ini disekresikan oleh kelenjar endokrin, dan hormon ini kemudian berinteraksi dengan sel targetnya untuk menimbulkan adanya efek fisiologis, di mana efek fisiologis yang muncul ini nantinya akan berperan sebagai stimulus baru yang kemudian akan memberikan efek penghambatan terhadap hormon. Lalu kelenjar yang tadi mensekresikan hormon ini aktivitasnya akan ditekan sehingga kadar hormon yang beredar ini tidak akan berlebihan. Sebaliknya pada umpan balik positif atau feedback positif ini, efek fisiologis yang muncul akan menjadi pemacu terhadap produksi suatu hormon lebih banyak lagi pada kelenjar endokrin penghasilnya. Nah, sebagian besar sistem regulasi hormon bekerja dengan mekanisme feedback negatif, sedangkan sebagian kecilnya merupakan regulasi dari sistem feedback positif. Next. Nah, selanjutnya di sini ada contoh mekanisme umpan balik negatif yang berlangsung akibat stimulus stres, di mana mekanismenya yaitu stres ini merupakan bentuk stimulus spesifik yang akan menginduksi hipotalamus dan mensekresikan hormon CRH. Nah, hormon CRH ini selanjutnya akan bekerja di sel-sel targetnya, yaitu di anterior pituitary, sehingga lobus pituitary tersebut terinduksi untuk menghasilkan ACTH. Lalu, ACTH ini akan bekerja di adrenal untuk menstimulasi hormon kortisol. Kortisol yang tinggi di dalam darah akan mencapai sel-sel di pituitary anterior dan hipotalamus untuk kemudian menghambat kerja dari kedua kelenjar tersebut. Nah, penghambatan ini nantinya akan menurunkan kadar CRH dan ACTH. Akibat dari turunnya CRH dan ACTH ini, maka adrenal akan mengalami penurunan kinerja dalam memproduksi kortisol ya. Pada akhirnya kortisol yang tadi tinggi ini akan menurun sehingga levelnya akan kembali normal. Next. Baiklah, di sini ada perbedaan antara umpan balik negatif dan umpan balik positif untuk regulasi hormon dalam tubuh manusia. Di mana pada umpan balik negatif, sistem umpan balik negatif ini akan membalikkan perubahan kondisi terkendali. Sedangkan pada umpan balik positif,
sistem umpan balik positif ini akan memperkuat kenaikan perubahan kondisi terkendali. Umpan balik negatif cenderung untuk membawa kondisi ini dalam tubuh kembali seimbang. Sedangkan sistem umpan balik positif, suatu peristiwa ini akan terjadi untuk menghentikan sistem umpan balik saat yang tepat. Selanjutnya, mekanisme umpan balik ini berkisar dari siklus yang relatif sederhana untuk sistem yang lebih rumit. Sedangkan sistem umpan balik positif ini umumnya mengontrol kondisi jarang seperti ovulasi, melahirkan, dan pembekuan darah. Next. Selanjutnya, interaksi hormon dengan sistem saraf akan dijelaskan oleh Fadila Husna. Kepada Fadila Husna, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan tentang interaksi hormon dengan sistem saraf pada vertebrata, di mana sistem endokrin berkaitan erat dengan sistem saraf, yaitu dalam fungsi mengontrol dan memadukan fungsi tubuh, serta mempertahankan homeostatis tubuh. Ikatan antara hormon dan reseptor akan mempercepat atau memperlambat dan merubah fungsi sel. Next. Otak merupakan organ tempat bekerjanya hormon. Pada berbagai area otak dapat ditemukan reseptor hormon yang memediasi aksi kerja hormon, baik diproduksi oleh kelenjar neuroendokrin di hipotalamus maupun kelenjar endokrin perifer. Reseptor hormon pengendali fungsi dari organ. Yang pertama, contohnya reseptor hormon insulin yang ditemukan di hipotalamus, yaitu bagian korteks cerebrum dan area lainnya. Next. Reseptor hormon pengendali fungsi dari organ lainnya, yaitu hormon pengendali pertumbuhan dan perkembangan, serta perkembangbiakan dan ciri-ciri seksual. Contohnya yaitu reseptor hormon testosteron terdapat di area otak, yaitu fungsinya untuk memediasi aksi hormon steroid dan berinteraksi dengan hormon maskulinitas. Hormon mempengaruhi tubuh dalam mengkonsumsi energi. Contohnya yaitu hormon FGF21 yang dihasilkan oleh hati. Reseptornya terdapat di hipotalamus. Berdasarkan penelitian Santoso 2017, penginjeksian hormon ini menurunkan konsumsi makan pada mencit karena berinteraksi dengan syaraf pengontrol makan. Next. Interaksi kompleks hormon grelin di hipotalamus dapat diproduksi oleh lambung yang berperan dalam munculnya selera makan, dan hormon ini diproduksi banyak saat lapar, sedangkan akan turun saat makanan memasuki organ pencernaan. Mekanisme grelin berinteraksi dengan neuron penghasil neuropeptide di hipotalamus. Next. Berikut adalah gambar interaksi antara hormon elabella yang dihasilkan oleh ginjal yang dapat mengaktifkan reseptornya di hipotalamus, yaitu agrine dan AVP dan CRH sebagai penurunan selera makan dan peningkatan laju metabolisme dalam pengendalian obesitas dan diabetes pada penderita diabetes mellitus. Next. Dan berikut adalah gambar interaksi antara hormon grelin yang dihasilkan oleh lambung yang dapat menghasilkan neuropeptide YNPY dan oksitosin di hipotalamus yang dapat menurunkan selera makan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fadila Husna. Selanjutnya, sistem endokrin invertebrata akan dijelaskan oleh Dinda Febiona. Kepada Dinda Febiona, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu sistem endokrin pada invertebrata. Next, moderator. Pada invertebrata terdapat hormon yang berfungsi untuk mengatur penyebaran kromator, molting atau pergantian kulit, pertumbuhan, reproduksi secara seksual, dan proses perkembangan. Pada sejumlah invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel
neurosekretory. Adapun sel neurosekretory dapat ditemukan pada semua metazoa, yaitu hewan bersel banyak. Antara lain pada Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, Nematoda, dan Mollusca. Next. Yang pertama yaitu pada Coelenterata. Pada Coelenterata, seluruh sistem saraf bekerja secara sistem neurosekresi. Contohnya pada Hydra. Pada Hydra memiliki sel-sel dengan substansi sekret yang dilibatkan dalam proses reproduksi, pertumbuhan, dan regenerasi. Pada bagian kepala berfungsi untuk memindahkan sebuah molekul peptida yang disekresi oleh tubuh sedang beristirahat, sehingga substansi ini disebut dengan aktivator kepala. Adapun efek yang menyebabkan sisa dari bagian tubuh untuk regenerasi mulut dan tentakel yang membuat bagian kepala, menurut Santoso 2020. Next. Yang kedua yaitu Platyhelminthes. Pada Platyhelminthes atau dikenal dengan sebutan cacing pipi ini, adapun sel-sel neurosekresinya yang terdapat pada ganglion otak yang fungsinya belum diketahui. Pada cacing pipi ini diduga juga belum mempunyai peranan dalam proses regenerasi. Adapun substansi yang ditemukan pada cacing pipi terdapat dalam proses regenerasi dan juga memperlihatkan bahwa hormon-hormon terlibat dalam proses regulasi osmotik dan ionik seperti pada proses reproduksi. Next. Yang ketiga yaitu nematoda. Pada nematoda adanya peranan kontrol neuroendokrin yang terdapat pada kelompok yang bersifat parasit. Seperti pada organisme parasit yang memiliki tahapan yang berbeda pada siklus hidupnya dan sering melengkapi siklus hidupnya pada host yang berbeda pula. Adapun perubahan perkembangan dari nematoda ini harus beriringan dari gerakan nematoda ini untuk sebuah lingkungan dan inang baru. Pada nematoda juga memiliki sistem neuroendokrin yang diasosiasikan dengan sistem saraf pada ganglia yang terdapat pada bagian kepala dan beberapa tali yang melewati sepanjang tubuhnya, menurut Santoso 2020. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mufidatul. Kepada Mufidatul dipersilakan. Oh, baik, materi selanjutnya itu mengenai Annelida. Pada Polychaeta, Oligochaeta, dan juga Hirudine, otak telah memperlihatkan neuron neurosekretoris yang memiliki sistem sirkulasi yang berkembang sangat baik, sehingga penyelenggaraan sistem kendali endoksin dapat terpenuhi. Kemudian sistem endokrin pada Annelida berkaitan dengan aktivitas seperti pertumbuhan, perkembangan, regenerasi, dan perkembangan dari sistem reproduksi. Pada metamorfosis cacing Polychaeta dewasa dapat mengalami epitoki, yaitu perubahan sejumlah ruas tubuh menjadi struktur reproduktif, di mana epitoki ini dikendalikan oleh sistem neuroendokrin. Hormon yang dilepaskan akan menghambat epitoki, sehingga epitoki akan berlangsung ketika kadar hormon tersebut sangat rendah. Selanjutnya yaitu pada Mollusca. Mollusca memiliki sejumlah besar sel neuroendokrin di ganglion penyusun sistem saraf pusat, khususnya yaitu pada siput. Kelenjar-kelenjar endokrinnya mendukung kelenjar neuroendokrin. Senyawa yang disekresikan menyerupai protein dan berperan penting dalam mengendalikan proses regulasi osmotik, ionik, regulasi pertumbuhan dan reproduksi. Mollusca yang bersifat protandria atau gamet jantan muncul sebelum gamet betina, ditemukan adanya hormon yang dapat merangsang pelepasan sel telur dari gonad dan pengeluaran telur dari tubuh. Pada Cephalopoda, reproduksinya terjadi di bawah kontrol kelenjar endokrin. Kelenjar optik menjadi salah satu unit yang sangat penting untuk mensekresikan beberapa hormon yang dibutuhkan untuk perkembangan sperma dan telur. Selanjutnya yaitu pada Crustacea. Sistem endokrin krustase berupa neuroendokrin, osmoregulasi denyut jantung, komposisi darah, pertumbuhan dan pergantian kulit dikendalikan oleh sistem endokrin. Kontrol neuroendokrin berkembang dengan baik pada Malacostraca, yaitu seperti pada kepiting, lobster dan juga udang. Kemudian sel-sel neuroendokrin dari krustase terdapat pada tiga bagian utama, yaitu ada kompleks kelenjar sinus atau disebut juga dengan kompleks organ X kelenjar sinus. Kemudian ada organ
postkomisular, dan juga organ perikardial. Dari gambar dapat dilihat yaitu kelenjar endokrin utama pada krustase, di mana pada bagian tangkai mata atau eye stalk terdapat kelenjar sinus yang berperan dalam menerima akson-akson neuroendokrin dari ganglia kepala dan juga lobus optik. Kemudian ada organ postkomisular dengan menerima akson-akson dari otak yang berakhir di bagian esofagus. Kemudian ada organ perikardial yang berperan dalam menerima akson dari ganglia torak, di mana organ perikardial ini terletak pada daerah dekat proksimal jantung. Kemudian selain itu juga terdapat pada bagian torak itu terdapat sepasang kelenjar organel yang berperan pada proses pergantian kulit. Kemudian terdapat kelenjar androgenik yang berperan dalam perkembangan testis dan produksi sperma. Selanjutnya yaitu insekta. Sistem endokrin berfungsi untuk mengendalikan aktivitas pertumbuhan, pergantian kulit, dan perubahan bentuk pada insekta disebut sebagai proses metamorfosis. 3 kelompok utama dari sel-sel neuroendokrin pada sistem saraf serangga yaitu ada sel-sel neurosekretori median, kemudian ada kelompok sel-sel neurosekretori lateral, dan juga sel-sel neurosekretori subspageal. Dari gambar dilihat yaitu kelenjar endokrin dan sistem saraf pada insekta, di mana pada sel-sel neurosekretori median dia akan mengirim akson-akson menuju ke sepasang corpora cardiaca yang menjadi tempat penyimpanan dan pelepasan neurohormon. Kemudian pada sel neurosekretori lateral itu dia akan mengirim akson-akson menuju ke corpora cardiaca, sedangkan pada bagian corpora alata terdapat akson-akson yang akan dikirim oleh sel-sel neurosekretori subesopageal. Kemudian hormon-hormon yang dimiliki oleh serangga. Yang pertama yaitu ada hormon juvenil yang dihasilkan di corpora alata atau di belakang otak yang dapat mempertahankan fase larva atau molting larva dari fase ke fase, menginduksi perkembangan larva yang lebih besar dari segi ukuran, efeknya signifikan terhadap hormon ecdison. Kemudian ada hormon protoraciotropik atau PTTH, di mana dibutuhkan selama pembentukan pufa dan molting dan dihasilkan oleh 2 pasang massa sel di bagian otak larva. Fungsi spesifiknya adalah memacu kelenjar protorak untuk menghasilkan hormon-hormonnya. Kemudian ada hormon ecdison, dihasilkan di kelenjar protorasik di toraks, dan kerjanya itu mempengaruhi proses ekdisis atau molting dari larva hingga dewasa. Dari gambar dapat dilihat bahwa pada bagian otak itu terdapat sel neurosekretori yang akan menghasilkan brain hormone atau BH, sedangkan pada kelenjar protorasik akan menghasilkan hormon ecdison. Selain itu, terdapat juvenile hormone yang dihasilkan pada bagian korpus alata. Dapat diketahui bahwa jika juvenile hormone atau JH tinggi, maka ecdison akan memicu terjadinya molting larva. Akan tetapi jika juvenile hormonnya rendah, maka ecdison akan memicu pembentukan pufa. Sedangkan jika juvenile hormonnya tidak ada, maka akan terjadi pembentukan imago yang lebih cepat. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Mufidatul. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf sebelumnya Pak, apa langsung dilanjutkan dengan sesi diskusi Pak? Ya, mungkin sekaligus saja kita pandu untuk diskusi ya. Jadi kita sudah mendengar tadi pemaparan dari ronde kedua ini dari kelompok 4 yang sudah juga menceritakan secara lebih lanjut bagaimana misalnya ternyata di otak kita itu terdapat interaksi antara hormon dengan sistem saraf. Kemudian kita juga melihat tadi bahwa untuk mengendalikan kinerja hormon itu supaya dia tidak terlalu berlebihan, terutama ya yang melibatkan hipotalamus, hipofisa dan pituitari dan adrenal gitu yang kita kenal dengan HPA gitu ya, hipotalamus pituitari adrenal axis atau sumbunya itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana sistem saraf akan memberikan juga kontribusi atau kontrol di sana.
Jadi kalau kita lihat hormon ini bukan saja dia produksinya dihambat atau dipercepat produksinya, itu bukan saja dipengaruhi oleh kondisi di dalam tubuh kita sendiri, misalnya seperti tadi hormon ghrelin itu salah satu hormon yang dihasilkan di lambung kita yang peranannya itu menimbulkan rasa lapar, kurang lebih ya. Kalau di ininya sebenarnya dia termasuk hormon metabolik gitu ya. Dan dia juga termasuk hormon yang manifestasi kerjanya sebenarnya behavior, tingkah laku juga, karena kita akan memunculkan rasa memiliki rasa lapar gitu ya. Jadi lapar kalian itu sebenarnya adalah manifestasi atau efek dari salah satunya hormon ghrelin. Jadi ketika lambung kita ini kosong, maka tentu akan otot-otot lambung itu akan mengendor. Jadi dia akan punya otot polos. Kalau kita sudah belajar di struktur hewan ya. Nah, kendornya otot-otot polos ini ternyata memicu mekanisme pelepasan hormon ghrelin. Nah, hormon ghrelin ini ketika dia dilepaskan dari dinding lambung itu, dia akan masuk ke darah, lalu kemudian oleh darah dia akan diangkut ke otak. Jadi jauh tempat kerjanya, ini sistem kerjanya kan dengan endokrin. Kalau dari kelompok 1 tadi kan cerita bagaimana hormon bisa sampai dari tempat kerja, dari tempat dia dihasilkan ke tempat kerja. Ini kan jauh tempat dia dihasilkan, dari lambung dia bisa bergulir ke otak. Nah, ketika di otak misalnya ghrelin ini nanti akan memicu saraf. Yang kita lihat tadi sarafnya adalah saraf NPY, saraf neuropeptida Y atau NPY bahasa ininya, di hipotalamus gitu ya. Nah, ketika saraf ini teraktivasi, maka dia akan melepaskan akan menimbulkan aktivitas saraf gitu ya. Akan menimbulkan aktivitas saraf, kemudian yang juga tentu akan mengaktifasi bagian-bagian lain dari otak dan tubuh kita. Makanya muncullah rasa lapar. Jadi ghrelin ini menjadi culprit atau menjadi biang keroknya muncul rasa lapar kita. Ini menjadi salah satu, kalau kalian lihat misalnya orang yang obes, yang bersangatan gemuknya, itu salah satu alternatifnya kan dia akan menjalani operasi gastrik bypass. Jadi lambungnya yang menghasilkan bagian dari lambung yang menghasilkan hormon ghrelin itu dipangkas. Kurang lebih seperti itu ya, dipangkas sehingga nanti produk dari ghrelinnya itu bisa ditekan karena sehingga dia tidak memiliki rasa lapar yang bersangatan gitu ya. Nah, itu salah satu bagaimana misalnya hormon ini juga mengendalikan sistem tubuh kita termasuk perilaku dan juga metabolisme. Ada juga tadi kita lihat paparan bahwa pada kelompok-kelompok invertebrata ternyata juga ditemukan sistem-sistem yang mungkin belum terspesialisasi seperti pada vertebrata pada umumnya, tapi kita lihat berjenjang gitu ya. Makin ke tinggi tingkatannya, misalnya moluska itu jauh lebih kompleks, lebih terspesialisasi sistem endokrinnya daripada misalnya kelompok platyhelminthes. Jadi berbeda-beda ininya gitu ya, sesuai dengan tingkatan kemajuan tingkatan taksanya. Maka kita lihat memang yang lebih kompleks sistem hormonnya ya di vertebrata. Tetapi untuk kelompok invertebrata sendiri, salah satu kelas yang paling representatif dengan sistem hormonnya adalah, terakhir yang kita dengar dari pemaparan kelompok ini tadi adalah kelompok insekta gitu ya. Sehingga hormon-hormon pada insekta itu dibilang banyak tidak gitu ya, tapi dia ada juvenile hormon, kemudian ada Edison, kemudian ada PTTH tadi gitu ya. Dan hormon ini ternyata memiliki aksi yang spesifik yang disesuaikan dengan kondisi tubuhnya gitu ya. Misalnya tadi kita lihat ketika misalnya pada masa pertumbuhan larva, maka ada hormon juvenil. Yang namanya juvenil udah jelas gitu ya, kalian tahu juvenil itu artinya kan infant gitu ya, masih bayi gitu ya, atau masih pemula hidup gitu ya. Nah, itu juvenil hormon. Nah, kita lihat tadi kalau seandainya juvenil hormon ini kalau dia dihasilkan sedikit, maka dia akan berdampak kepada percepatan perubahan dari larva itu menjadi pupa.
Tetapi kalau misalnya pada suatu ketika hormon juvenil hormon ini berlebihan, maka larva itu akan terus menjadi larva. Jadi dia akan disustain menjadi larva gitu ya. Sehingga kita tahu larva kan kerjanya makan. Jadi makan sehingga di suatu ketika nanti larva ini akan menjadi larva raksasa, maka akan muncul giant larva gitu ya. Giant larva yang jelas akan kalau nanti dia kemudian mengalami pupa, pembentukan pupa dan nanti muncul imagonya akan raksasa. Jadi nanti ini tergantung kepada keberadaan juvenil hormon. Selain juga biasanya faktor nutrisi. Jadi walaupun juvenil hormon banyak, tentu biasanya kan akan memicu larva ini untuk hanya ganti kulit sehingga dia melar. Tetapi suatu ketika kalau kita cut hormonnya, maksud saya kita cut makanannya, sumber makanannya, misalnya kalau kalian memelihara ulat, kalian hilangkan sumber makanannya, puasakan dia, maka dia walaupun ada juvenil hormon, tetapi dia tetap nanti karena kekurangan energi, dia akan segera memasuki fase pupa. Jadi cukup kompleks kalau kita berbicara tentang sistem hormon ini. Baik, kita persilakan kepada kelompok lainnya untuk memberikan tanggapan, baik itu berupa masukan, berupa tambahan gitu ya, atau berupa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu kita bahas di sini dengan kelompok 3 dan kelompok 4. Dan saya juga akan mencoba nanti untuk membantu mengarahkan seperti apa kira-kira kita bisa membicarakan dari permasalahan-permasalahan yang umum kita temui di sistem hormon ini. Silakan. Baiklah, terima kasih atas tambahan materi dari Bapak. Selanjutnya kita masuk ke sisi diskusi. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin ada pertanyaan, saran, tanggapan, kritik? Dipersilahkan. Ya, silakan. Jangan lupa sebutkan namanya. Aduh, saya jadi batuk-batuk. Pak. Ya. Silakan. Baik, Pak. Perkenalkan. Ya, Pak. Terima kasih kesempatannya, Pak. Perkenalkan, Pak. Nama saya Iga Permatahani dari kelompok 7, Pak. Saya ingin izin bertanya Bapak dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyampaikan materinya, kelompok 7 ya? Menjelaskan materi-materi tadi. Iya, Pak, kelompok 7. Oke. Baiklah, Pak, saya izin bertanya kepada kelompok 4, Pak, yaitu mengenai dalam hal ini tadi kan dijelaskan mekanisme dari suatu kerja hormon tersebut. Nah, saya ingin menanyakan dalam hal ini mekanisme untuk apabila terjadi gangguan pada kerja hormon tersebut, Pak. Misalnya saya contoh pada penyakit yang menyerang hormon tiroksin, yaitu ada nodul tiroid nantinya atau penyakit gondok. Dan itu saya ingin bertanya bagaimana mekanisme terjadinya penyakit tersebut, Pak, mekanisme hormonalnya, Pak. Ya, ini pertanyaan saya. Ya, Iga. Oke. Ada pertanyaan lainnya atau cukup di situ saja? Bertanya tentang bagaimana, kurang lebih intinya ya, bagaimana sebenarnya sampai terjadinya kalau di gondok itu kan pembengkakan kelenjarnya gitu ya, tapi ini kan karena gangguan dari hormon itu gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana bisa terjadinya gitu ya penyakit ini gitu ya, salah satu bentuk patologis dari sistem endokrin ini gitu ya, pada kelompok 4. Kelompok 4 apa ingin langsung ditanggapi atau perlu waktu? Iga, mungkin kami minta waktu dulu, Pak. Oke. Jadi memang kita lihat hormon itu yang menjadi masalah biasanya apakah dia berlebihan kadarnya atau dia kekurangan kadarnya atau dia dihasilkan pada level yang normal
Tetapi kita lihat tadi kan hormon itu ketika dia akan bekerja di tempat kerjanya, dia perlu penerima di sana, perlu reseptor. Kalau kita misalnya memasuki tempat kerja, ya kurang lebih ada resepsionis di sana gitu ya, atau satpamnya di sana. Nah, satpam ini akan menentukan apakah kita boleh masuk di sana atau enggak. Nah, ini yang kita kenal dengan gangguan hormon, selain tadi dia kekurangan atau kelebihan atau defisiensi atau hipersekresi misalnya. Tapi yang ketiga adalah apakah reseptornya itu bekerja normal atau tidak. Dia bisa memasuki atau berinteraksi dengan tempat kerjanya atau tidak sel targetnya. Nah, ini menimbulkan gangguan gitu ya. Juga selain tadi. Jadi kalau misalnya pada penyakit diabetes mellitus itu kan insulin yang bermasalah gitu ya. Tetapi apa masalahnya di insulin? Biasanya ada yang karena pankreas itu memang sedikit sekali menghasilkan insulin. Makanya dia tidak efektif kerjanya gitu, meregulasi gula darah sehingga gula darah orang akan tinggi karena kekurangan insulin. Tetapi bukan hanya kekurangan ternyata gitu ya. Ketika insulin ini dihasilkan sesuai jumlah yang dibutuhkan, tetapi saat dia dihantarkan oleh darah ke tempat kerjanya di sel-sel target, misalnya ke sel otot atau sel hati, itu ketika dia sampai di sana, dia akan harus berinteraksi dengan reseptornya di membran sel otot atau sel hati. Nah, masalahnya adalah sering juga adalah si reseptor di membran tempat kerjanya ini yang tidak welcome gitu ya. Nggak mau saya nggak kenal kamu gitu ya. Jadi nggak diperbolehkan dia mempengaruhi sel target, maka apa kerjanya itu nggak ada gitu ya. Jadi insulin akan warawiri sana sini, tapi dia nggak punya tempat bekerja gitu ya. Nah ini juga akan menyebabkan gangguan naiknya gula darah karena insulin dia gagal mempengaruhi sel-sel tempat kerjanya untuk nanti secara bekerja sama menurunkan gula darah. Gitu. Nah itu kita lihat. Jadi ada 3 bentuk, bisa jadi karena kelebihan produksi hormonnya, bisa jadi kekurangan dari produksi hormonnya, bisa jadi karena terjadi kerusakan atau ketidaknormalan fungsi dari reseptor atau tempat penerimaan dari hormon itu di sel target gitu ya. Kita lihat tadi kan ada 2 tipe reseptor, ada reseptor yang berada di permukaan sel, ada yang reseptor berada di dalam sel itu sendiri, baik di sitoplasma maupun di nukleus gitu atau di inti sel. Silakan kelompok 4, apa sudah bisa di respon pertanyaan yang sangat bagus dari Iga. Kira-kira kalau kita hubungkan dengan yang tadi, ini orang menderita gondok ini atau goiter. Ini kelenjar tiroid ini kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon tiroksin gitu ya. Kira-kira ini masalahnya di mana? Apakah memang kelebihan hormonnya atau kekurangan ke dia, atau bisa reseptor dari hormon tiroksin ini yang tidak welcome, tidak menerima gitu ya, ketika diajak berinteraksi oleh hormon tiroksin ini. Jadi dia ada 3 kemungkinan itu mungkin secara prinsip yang mungkin nanti kita bisa telusuri. Kalau dia itu misalnya berlebihan, kira-kira apa yang menyebabkan dia berlebihan dihasilkan. Kalau dia kekurangan, kira-kira kemungkinan yang menyebabkan dia kurang dihasilkan itu apa gitu ya. Kelompok 4 sudah bisa direspon. Intinya bagaimana gondok itu bisa terjadi gitu ya. Ini penyakit yang umum gitu ya. Kalau goiter itu jadi kita lihat misalnya di keluarga saya sendiri juga gitu ya. Jadi ternyata ini juga ada kaitan dengan faktor genetik mungkin juga salah satunya ya. Kemungkinan orang akan menderita gondok atau tidak. Saya lihat di keluarga saya itu ibu saya, kemudian kakak saya, adik saya, tapi rata-rata yang perempuan gitu ya. Perempuan itu memiliki kecenderungan untuk mengalami gangguan kelenjar tiroid ini gitu ya. Bahkan dulu ibu saya sempat mengalami goiter ini, sedikit gondok ini, walaupun kemudian sembuh. Tetapi ternyata bersifat menurun dan dia lebih selektif. Ternyata perempuan lebih beresiko gitu ya, daripada laki-laki gitu ya. Tetapi di samping
aspek genetik tadi, tentu kita lihat apa kira-kira yang bisa berpengaruh di sana. Silakan kelompok 4 ada ini anggotanya, ini ada Jelita, ada Fadila. Ya, silakan. Fadila. Baiklah, ya Pak. Silakan. Baiklah, Dila dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Iga, bahwasanya hormon tiroid ini merupakan hormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Dalam keadaan ini, jika produksi hormon tiroid berlebihan, maka akan menyebabkan penyakit gondok, begitu Pak. Penyakit gondok ini merupakan pembesaran kelenjar tiroid yang terlepas dari jadi penyebabnya itu karena berlebihnya produksi hormon tiroid, gitu Pak. Iga, bagaimana kira-kira tanggapannya dari Fadila yang mewakili kelompok 4, bahwa menurut Fadila mekanisme simpelnya adalah gondok itu bisa terjadi karena berlebih-lebihnya dihasilkan hormon ini gitu ya, yang kita kenal mungkin hipertiroid gitu ya. Tetapi apakah benar seperti itu gitu ya, atau bagaimana? Menurut pendapat yang lain bagaimana? Di sini ada member yang lain ya dari kelompok-kelompok lain. Ada yang ingin menanggapi? Tapi menurut pendapat kelompok 4 itu gitu ya, karena berlebihnya produksi hormon ini sehingga terjadi penyakit gondok. Gondok ini kan kurang lebih sebenarnya kelenjarnya itu yang mengalami pembesaran. Jadi sel-selnya membanyak dan ukuran dari sel itu besar, lebih besar. Sehingga kalau kita lihat kan dia menonjol di posisi tempat kelenjar tiroid itu. Sampai kadang-kala dia sebagian depan leher ini tertutupi gitu ya oleh kelenjar itu. Saking sel-selnya kemudian ukuran dan jumlah selnya itu meningkat gitu ya. Nah, kira-kira ini benar, apakah dia membesar ini, kelenjarnya membesar ini karena dia memang memproduksi berlebih-lebihan, atau sebaliknya gitu ya? Bagaimana menurut yang lain, tanggapan yang lain, yang tahu gitu ya, yang pernah membaca terjadinya ini? Mungkin kita kembalikan ke ini gitu ya, ke prevalensi. Mungkin pernah dengar istilah resiko orang yang menderita sakit gondok ini kan salah satunya orang yang kekurangan konsumsi apa? Yodium, Pak. Ya, konsumsi yodium ya. Ya, benar sekali. Ya, kekurangan yodium kan salah satunya. Nah, mengapa kekurangan yodium itu menyebabkan orang sakit gondok? Kalau kalian lihat misalnya di skema, kalian bisa lihat slide saya enggak ya? Saya menampilkan slide ini, mudah-mudahan kelihatan. Bisa kelihatan enggak? Bisa, Pak. Ya. Jadi ini adalah kejadian mekanisme pembentukan hormon tiroksin di kelenjar yang kita kenal dengan kelenjar tiroid tadi, atau kelenjar gondok lah kurang lebih gitu ya. Nah, kalian lihat di sini dalam produksi hormon ini yang nantinya kita kenal dengan ini hormon jadinya T3 dan T4 ini triiodotrionin, ada tetraiodothrionin. Ini di sini kan ada iodin. Jadi iodin itu ini dari dalam darah. Ketika misalnya kita mengkonsumsi garam yang mengandung iodium, tapi dia berupa iodat, gitu, iodide, gitu, iodid. Iodid ini kan iodin berupa ion. Ion yang tentu kalau kita serap kan dia tidak utuh dalam bentuk itu, tetapi masuk dalam saluran pencernaan kita dan di darah dia berupa ion. Ion ini nanti dari dalam darah kita akan ditransport ke dalam kelenjar folikular di kelenjar gondok kita itu, di kelenjar tiroid kita itu. Nah, apa nasibnya nanti? Iodin ini kalau kalian lihat, nanti dia akan dirakit di dalam kelenjar ini.
Iodin dari darah dimasukkan ke dalam follicular cell, kemudian nanti akan diteruskan ke koloid atau kolamnya tempat pembentukan ini. Lalu kemudian kalian lihat nanti dia akan dirakit. Dia akan dirakit dengan asam amino. Ini ada tiroglobulin ini kelompok asam amino. Jadi dia dirakit campuran antara iodin dengan tiroksin dengan asam amino tirosin sebenarnya dari sini. Nanti dia akan menghasilkan hormon ini. Lalu ketika hormon ini telah diproduksi di kolamnya ini, telah berhasil perakitannya, maka dia akan dikeluarkan. Jadi dia akan diopor lagi ke follicular cell, penyusun kelenjar itu, lalu kemudian dia akan dikeluarkan ke darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau kita kembalikan tadi seperti penjelasan pertanyaan Iga tadi, nah kita lihat kan ketika seseorang kekurangan iodin yang tampak bagi kita adalah orang itu nanti akan mengalami pembengkakan kelenjar. Iya kan? Kelenjarnya akan membesar, memperbanyak jumlah sel dan ukuran folikular selnya ini akan membesar, kemudian koloidnya ini juga akan melebar. Jadi karena kekurangan iodin, nanti sel-selnya akan membesar, lalu kolam koloid ini, gitu ya, kolam lah kalau saya menganalogkannya, tempat terjadinya reaksi pembentukan perakitan hormon ini bersama iodin itu diperbesar. Sehingga nanti akibatnya ya kelenjar itu kemudian kalau tampak fisik oleh kita ukurannya bertambah gitu ya, menjadi membesar atau membengkak. Nah, kira-kira kalau kita hubungkan dengan ini, orang yang mengalami gondo itu apakah dia kelebihan produksi hormon itu atau justru karena kekurangan? Kalau kita hubungkan ini kan dengan logiknya tadi, biasanya orang yang menderita gondo itu adalah orang yang salah satunya karena kekurangan iodin. Nah, kira-kira iodin ini kan digunakan sebagai, kalau ini kan kayak masak bakwan ini. Kalian mau masak bakwan, minyaknya harus ada, tepungnya harus ada, sayurnya harus ada gitu ya. Bumbu-bumbunya. Kekurangan salah tepung saja. Kalian hanya punya minyak, kemudian punya sayur, nggak jadi bakwan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kira-kira bagaimana? Apakah tepat respon dari kelompok 4 ini tadi bahwa gondo itu mekanisme simpelnya atau sederhananya adalah karena kelenjarnya berlebih-lebihan menghasilkan hormon tiroksin ini. Berlebih-lebihan atau justru kekurangan? Jadi hipersekresi atau justru karena defisiensi? Bagaimana kira-kira? Silakan ditanggapi. Yang lain mungkin bisa merespon. Saya sudah kasih ini sequence logikanya gitu ya, sudah kasih clues-nya. Salah satu contohnya adalah bahwa memang rata-rata kan pada orang yang kekurangan iodin gitu ya, yang mengalami penyakit ini, penyakit gondo ini gitu ya. Nah, kira-kira kekurangan iodin nanti apakah hormonnya akan banyak dihasilkan atau justru kekurangan dihasilkan? Silakan, ada yang ingin menanggapi? Halo? Masih bisa dengar suara saya? Atau saya hanya berbicara sendiri? Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan. Kalau dari yang seperti penjelasan tadi, Pak, mungkin lebih tepat, kalau menurut saya lebih tepatnya karena terjadi karena kekurangan dari iodin tadi, maka kelenjar pituitarinya juga menghasilkan hormon yang sedikit. Jadi karena penyakit ini muncul karena kekurangan atau defisiensi dari hormon tersebut, Pak, sehingga yang tadinya seperti analogi bakwan dari Bapak tadi, bahwa kalau bahannya tidak ada, seperti iodin tidak ada, dan juga maka hormon yang diproduksi pun juga akan semakin sedikit, dan juga akan menyebabkan kolam koloid ini menjadi lebih besar. Ya, jadi begitu. Ya, jadi tepat ya. Jadi tepat yang ditangkap oleh Iga adalah bahwa gondo atau yang kita kenal kalau bahasa ilmiahnya goiter gitu ya. Goiter itu terjadi karena hormon ini kekurangan di dalam tubuh kita.
Jadi kekurangan hormon atau defisiensi, tadi kan ada 3 penyebab kelainan, bisa jadi karena defisiensi atau kekurangan hormonnya, bisa jadi karena hipersekresi atau kelebihan hormonnya, bisa jadi karena tidak aktifnya atau tidak berfungsinya reseptornya. Nah, kalau kita lihat di kasus orang yang menderita gondo ini adalah karena memang kekurangan hormonnya. Nah, kalau kita runut ke belakang, mengapa kok hormonnya bisa berkurang? Jadi ada kemungkinan-kemungkinan. Kalau di sini salah satu contohnya adalah seperti yang kita ceritakan tadi, kekurangan iodin. Jadi kekurangan iodin. Tetapi bukan saja karena kekurangan iodin. Bisa jadi misalnya memang kelenjar ini tidak mampu, misalnya ada zat yang justru dia misalnya menghambat ini transportasi iodin dari dalam darah ke dalam koloid ini, ke dalam kolam ini dari kelenjar itu. Itu bisa jadi. Ada beberapa zat dari alkaloid atau ekstrak tumbuhan yang justru dia menjadi pemblok. Misalnya dia menghambat enzim tiroid peroksidase ini, sehingga ion iodin yang dimasukkan ke dalam darah, ke dalam kelenjar kita itu, dia tidak bisa berubah menjadi iodin. Nah, kalau dia tidak bisa menjadi iodin, maka dia tidak akan bisa menjadi bumbu atau menjadi komponen untuk pembentuk hormon ini. Sehingga nanti kita akan kekurangan hormon ini. Nah, tetapi pertanyaannya mungkin selanjutnya, mengapa kok justru kekurangan dia menjadi membesar? Karena defisiensi, lalu kok responnya adalah dia memperbesar diri kelenjar ini, gitu ya. Nah, ini mungkin logikanya seperti ini, bahwa sistem tubuh kita itu memiliki respon seperti itu salah satunya. Jadi ada, mungkin kalian sudah membahas di kuliah dengan Bu Resti Rahayu, bahwa ada namanya homeostasis. Jadi sistem homeostasis ini adalah sistem di mana ketika sesuatu hormon itu kekurangan, misalnya bukan saja hormon, tapi kalau kita berbicara dalam konteks sistem endokrin, ya tentu hormon. Ketika satu hormon di dalam tubuh kita rendah, misalnya ini hormon tiroksin rendah, maka tubuh kita itu sebenarnya pada level sel, level gen, kemudian level jaringan itu akan berusaha untuk meningkatkan supaya hormon ini tinggi. Nah, misalnya tadi ketika orang kekurangan iodin, itu kan bahan dasarnya kurang. Lalu akan terjadi respon pertamanya tentu hormon ini akan sangat rendah kadarnya. Karena mau dibentuk hormon ini bahan dasarnya nggak ada. Lalu bagaimana akal terakhir atau sistem terakhir tubuh kita berupaya untuk meningkatkan supaya hormon ini nanti banyak dihasilkan, itu sering biasanya kelenjar atau produsen dari hormon itu akan memperbanyak diri, akan memperbesar ukuran dan memperbanyak diri, karena ekspektasi atau harapannya adalah ketika jumlah sel diperbanyak, kemudian kolam koloidnya diperbesar, maka nanti produksinya akan meningkat gitu ya, walaupun sebenarnya tidak efektif gitu ya. Jadi ibaratnya begini, ketika bahan baku kurang, kalau pengen bikin industri gitu ya, ketika misalnya kalian punya industri, punya perusahaan, pasokan bahan baku kurang, tapi yang kalian lakukan itu bukan mencari bahan baku alternatif atau meminta supplier yang memberi kita bahan baku, tapi enggak. Nah, sering yang terjadi dalam tubuh kita analognya adalah ketika bahan bakunya tidak tersedia atau kurang tersedia, justru yang diperbesar adalah perusahaan itu. Jadi ukuran mesinnya, kemudian luas perusahaannya. Nah, seperti itulah kelenjar-kelenjar kita gitu ya. Salah satunya kelenjar endokrin tiroksin ini. Jadi pada orang gondo itu sebenarnya penyebabnya adalah karena kekurangan hormon ini, kekurangan hormon tiroksin. Kekurangan hormon tiroksin bisa jadi karena memang iodinnya kurang atau hormon asam aminotirosinnya memang kurang. Karena hormon tiroksin ini kan bahan dasarnya itu iodin ditambah dengan satu asam aminotirosin. Nah, jadi dua kemungkinan. Iodinnya tidak ada atau tirosinnya tidak ada, asam aminonya kurang. Dua-duanya akan berdampak. Tetapi ketika kekurangan itu tentu hormonnya akan rendah, maka kelenjar ini akan mencoba untuk meningkatkannya, membalikkan. Jadi ini semacam homeostasis.
ketika kadar hormon ini rendah, maka kelenjar akan berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi. Tetapi unfortunately, gitu ya, sayangnya kapasitas produksinya itu justru merupakan respon yang tidak tepat, gitu ya. Karena kan kelenjar-kelenjar membesar itu kalau bahan dasarnya juga sedikit ya tetap ini gitu ya, percuma perusahaannya diperbesar, mestinya diperbanyak gitu ya, tetapi yang mau dibikin itu nggak ada gitu ya. Jadi kalian misalnya ketika kekurangan bakwannya itu udah habis, yang kalian ini kan bukan mencari tepung dan mencari minyaknya, tetapi yang kalian lakukan adalah ganti kuali gitu ya, pakai kuali raksasa gitu ya, kemudian pakai kompor yang lebih besar gitu ya. Jadi analoginya seperti itulah, sehingga kelenjar kita itu dia akan berupaya merespon, meningkatkan produksinya dengan memperbesar ukuran sel dan juga biasanya memperbesar koloid sehingga akan melar. Nah, kalau kita lihat misalnya kalau kita kaitkan dengan iodin ini, mengapa prevalensi atau kasus penderita gondok ini kan banyak muncul biasanya di daerah-daerah pegunungan yang terisolir. Salah satunya kasus yang sangat prevalens itu di Puncak Jaya Wijaya sana gitu ya, di Irian Jaya. Mengapa di sana? Karena penduduknya itu kalau mau beli garam yang beriodium, mereka harus naik pesawat gitu ya ke kota terdekat. Dan tentu susah buat mereka untuk memperoleh asupan garam yang beriodium. Jadi mereka mengkonsumsi garam hanya mengandalkan garam yang dihasilkan di semacam telaga di puncak gitu ya, di puncak gunung itu. Jadi mereka mengkonsumsi garam-garam yang rendah dengan iodium. Sehingga penduduk di beberapa kampung di sana mereka mengalami defisiensi iodium. Maka sangat banyak ditemukan kasus dari pembengkakan kelenjar ini gitu ya, karena atau kasus gondok ini tinggi gitu karena mereka supply iodiumnya rendah. Tetapi pada kasus lain ada orang yang memang misalnya dia mengalami defisiensi asam amino tirosin. Jadi asam amino tirosin itu kan bahan dasar untuk membentuk hormon ini. Jadi iodinnya tersedia tetapi asam amino tirosinnya tidak mencukupi, maka orang ini juga akan mengalami penyakit gondok gitu ya. Atau ada juga misalnya ada kasus di Singgalang. Kalian mungkin ada yang dari Singgalang di sini gitu ya, di daerah Bukit Tinggi sana, Agam ya. Jadi di sana orang masyarakat itu kan cukup gemar mengkonsumsi lobak misalnya, jenis-jenis kol. Kalau bahasa kitanya lobak gitu ya, tapi lobak itu sebenarnya berbeda gitu ya. Jadi kol, kelompok-kelompok Brassicaceae itu ternyata memiliki zat aktif yang mampu menghambat sintesis dari hormon tiroksin. Kalau dikonsumsi rutin dan banyak, tentu kan jumlah zat aktifnya membanyak. Nah, itu ternyata juga meningkatkan resiko untuk mengalami penyakit gondok. Jadi dia cukup, asam amino tirosinnya cukup, kemudian iodinnya cukup, tetapi kemudian dia mengkonsumsi juga zat yang akan menghambat perakitan dari iodin dan tirosin ini, sehingga dia mengalami gangguan produksi. Jadi defisiensi dia, dan kemudian dia prevalensi dari gondok ini juga menjadi tinggi di sana gitu. Tapi mungkin sekarang tidak lagi gitu. Tapi ada beberapa laporan sekitar 10 tahun lalu gitu ya, saya membaca laporan tentang prevalensi itu. Kemudian yang menarik juga ya, sekalian saya membahas tentang ini. Jadi ini merepresentasikan bagaimana hormon sistem, bukan saja hormon tiroksin, kelenjar-kelenjar lain bisa terganggu, bisa karena kelenjarnya rusak gitu ya. Kelenjarnya rusak, misalnya pada pankreas, ketika kelenjarnya rusak, maka otomatis tidak bisa menghasilkan hormon insulin misalnya. Maka orang tersebut harus butuh suntikan insulin dari luar terus. Maka kalian lihat namanya suntik insulin. Ada juga misalnya kasus, bisa kita hubungkan seperti di keluarga saya atau yang lain-lain juga. Gondok ini kalau sepengetahuan kalian, mana yang lebih banyak terjadinya? Pada laki-laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Ya, perempuan ya. Kira-kira bagaimana? Rati atau Fadila?
Kira-kira mengapa gitu menurut kalian logiknya? Kok pada perempuan yang justru ini resiko gondok itu lebih tinggi? Pada laki-laki itu sangat-sangat jarang gitu, kecuali memang misalnya di daerah-daerah yang kita lihat tadi di kawasan-kawasan yang memang berisiko untuk defisiensi iodin berlebih-lebihan gitu ya. Saya minum dulu, saya kehausan. Menurut kalian bagaimana kira-kira kok perempuan gitu yang lebih berisiko? What happened gitu ya? Apa perempuan ini kekurangan asam amino? Atau ada faktor lain yang mungkin secara logika kita lihat apa yang bisa menyebabkan ini perempuan. Ada yang bisa menanggapi? Kira-kira kok perempuan gitu ya yang justru berisiko lebih tinggi, kasus kejadiannya itu lebih tinggi pada perempuan. Apa karena perempuan lebih banyak makan lobak gitu ya? Mengkonsumsi makanan-makanan yang menjadi penghambat proses produksi dari hormon ini gitu ya. Kalau diabetes itu kan laki-laki perempuan rata-rata punya risiko yang sama gitu ya. Tetapi kalau kasus gondok itu ya biasanya memang didominasi oleh perempuan. Kira-kira menurut kalian pada mana yang lebih berisiko kekurangan iodium, laki-laki atau perempuan? Ingat iodium ini kan di dalam darah. Kita peroleh dari makanan, laki-laki dan perempuan mengkonsumsi jumlah iodin yang sama misalnya, tapi kemudian tentu iodinnya berada di dalam darah. Mana yang berisiko untuk terbuang dari dalam darahnya antara laki-laki dengan perempuan? Perempuan. Kenapa? Pada kasus apa biasanya iodin itu banyak terbuang melalui darah pada perempuan? Dila. Mungkin Pak karena menstruasi Pak. Iya, tepat. Jadi pada perempuan itu kan secara reguler kalau dia tidak hamil atau tidak menopause atau belum matang secara reproduksi, ketika perempuan produktif, jadi kan biasanya prevalensi gondok ini kan memang banyaknya pada usia-usia yang dia kurang lebih pada secara reproduksi dia sudah matang gitu ya. Jadi ketika terjadi menstruasi, bersama darah menstruasi itu risiko untuk terbuangnya salah satu ion yaitu iodin yang di dalam darahnya itu lebih tinggi. Makanya kalau ini perempuan itu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung iodium itu lebih banyak daripada laki-laki supaya mengkompensasi, karena dia selalu setiap bulan itu punya resiko untuk mengalami penurunan kadar iodin di dalam tubuhnya. Selain juga ion-ion lain, misalnya mengapa perempuan itu tulangnya lebih rentan untuk mengalami osteoporosis, karena ya itu secara reguler juga dia mengalami pembuangan ion kalsium kan bersama proses menstruasinya itu. Nah itu beresiko gitu ya. Jadi itu kalau kita bisa hubungkan salah satu penjelasannya mengapa kok pada perempuan lebih banyak kasusnya, salah satunya adalah karena resiko kekurangan iodin itu memang lebih banyak pada perempuan. Mengapa resikonya lebih tinggi? Karena pada perempuan itu bersama siklus menstruasinya biasanya dia akan mengalami bleeding gitu ya, pendarahan yang tentu di dalam darah itu bisa menurunkan iodin ketika iodin banyak terbuang gitu ya. Nah, makanya pada perempuan itu harus konsumsi kalsium lebih banyak dan makanan-makanan beriodin lebih banyak gitu ya. Jadi tapi jangan paksain makan garam. Mungkin kalian sambil belajar malam-malam ngemil garam gitu ya. Garam beriodium tinggi gitu ya. Jadi iodin itu kan banyak bisa kalian konsumsi dari makanan-makanan lain gitu yang kaya dengan iodin, misalnya seafood dan sebagainya. Jadi nggak mesti maksain diri makan garam tok gitu ya, atau makan yang asin-asin, karena nanti efek sampingnya juga akan lebih tinggi. Baik, saya pikir itu jawaban dari ini. Kita sudah membahas panjang lebar dan mengaitkannya dengan beberapa hal dari pertanyaan Iga tadi. Kemudian kita persilakan yang lain, silakan. Ini sudah ada perwakilan dari kelompok 7. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nazifa. Siapa? Nazifa ya. Saya Nazifa. Silakan.
Ya Pak, terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan rekan-rekan yang telah menjelaskan materi hormon sistem endokrin ini. Nazifa izin bertanya Pak, dari kelompok 1 ya. Ya, kepada kelompok 4. Tadi ada disinggung mengenai hormon maskulinitas Pak. Sebagaimana kita tahu, hormon maskulin ini adalah hormon jantan atau kejantanan. Jadi yang ingin Nazifa tanya, bagaimana apabila seorang laki-laki ini mengubah gender atau kelaminnya menjadi wanita, Pak? Apakah terjadi perubahan hormon atau gimana? Dan bagaimana mekanismenya, Pak? Ya, mungkin kelompok 4 bisa merespon ya. Jadi di slide saya kalian bisa lihat ini ada namanya kelompok 4 mau langsung menanggapi kira-kira menurut kalian ketika misalnya seorang kan sekarang kita tidak tahu dunia semakin parah gitu ya secara moral karena terutama di negara-negara yang tidak memiliki agama itu kan pergantian kelamin lah kurang lebih operasi kelamin, si perempuan pengen menjadi laki-laki, si laki-laki kemudian juga misalnya dia pengen jadi perempuan yang dia mengalami menjalani operasi gitu ya. Jadi pengangkatan organ-organ genital eksternal gitu ya seperti itu sehingga dia laki-laki kemudian misalnya penisnya diangkat sehingga dia akan berkarakter seperti perempuan. Nah, kira-kira bagaimana ininya kalau misalnya seseorang dari laki-laki ini kalian lihat ada kelihatan slide saya. Ini misalnya ada namanya terapi hormon replacement hormon replacement terapi. Kalian lihat ini aslinya awalnya dia adalah laki-laki tulen dengan berjambang, kemudian dari waktu ke waktu ini kalian lihat belum sampai 2 tahun gitu ya. Dia mengalami feminisasi malah gitu ya. Dari yang jantan penampilannya maskulin gitu ya. Dia berjambang dan sebagainya tapi kemudian dengan terapi ini dia menjadi feminim. Bukan hanya dari karakter psikologis tapi dari karakter fisiknya juga gitu ya. Kemudian ada kebalikannya kalau kalian lihat misalnya ini dari 16 ke 21 itu kan cuma sekitar 5 tahun gitu ya. Dari seorang perempuan tulen lalu kemudian dia menjalani terapi karena dia ingin menjadi laki-laki dan kemudian inilah endingnya setelah 5 tahun dia benar-benar menjadi secara fisik performa luar gitu ya dia adalah seorang laki-laki. Nah, kira-kira bagaimana dengan sistem hormon dari orang-orang ini gitu ya? Apa karena misalnya induksi hormon seperti ini atau misalnya tadi melalui jalur operasi gitu di kelaminnya. Kira-kira apakah sistem hormonnya juga akan mengalami adaptasi gitu ya? Kalau misalnya tadi dia laki-laki lalu kemudian dia menjalani pengangkatan penis, kemudian apakah kemudian juga akan berpengaruh kepada sistem hormonnya? Silakan kelompok 4 ingin ditanggapi. Jadi salah satu yang ini cukup marak gitu ya. Ya, itu hormon replacement terapi. Kalau bahasa kampungnya kita Indonesia kan suntik hormon. Di salon-salon itu sering ya mau suntik hormon gitu ya. Jadi penyuntikan hormon ini juga akan karena dia hormon yang menyebabkan perubahan karakter seks, maka tentu akan sangat berpengaruh secara fisik dan psikologis gitu ya pada ininya dan fisiologis tentunya gitu ya. Silakan kelompok 4 mau ditanggapi dari pertanyaan Nazifa tadi. Bagaimana kira-kira apa yang akan terjadi di sistem endokrin orang yang kemudian menjalani ini gitu ya. Transformasi seks gitu ya. Walaupun kalau kita orang Islam ini sangat dilarang karena ya melawan sunatullah, kita sudah ditakdirkan menjalani hidup sebagai misalnya seorang perempuan atau laki-laki, tapi kemudian kita melawannya dengan membalik gitu ya. Menjadi perempuannya mau jadi laki-laki atau laki-laki mau jadi perempuan. Kalau kita misalnya ada Dorce Gamalama gitu ya. Dorce Gamalama itu kan dari laki-laki gitu ya. Laki-laki gagah perkasa tapi kemudian dia
operasi, kemudian menjadi perempuan. Atau misalnya kalau kalian tapi nggak tahu itu sekitar 2013-an itu ada Rising Star, dia dari Filipina, Charlie Pempenko itu gitu ya, dia kan penyanyi yang sangat Filipina yang kemudian sangat populer di Amerika gitu ya, di Eropa lah, karena dia merupakan penyanyi yang sangat bersuara yang sangat bagus gitu ya. Tetapi kemudian ketika itu dia adalah perempuan gitu ya. Tapi sekarang dia berubah jadi laki-laki gitu ya. Dia menjalani transformasi menjadi laki-laki karena dia ternyata dia terobsesi menjadi laki-laki gitu ya. Jadi berkebalikan, macam-macam yang terjadi. Cuman kita secara biologis tentu akan ini gitu ya. Akan lebih memandangnya dari aspek fisiologi gitu ya, seperti apa mekanismenya, terlepas dari apakah ini sesuatu yang abnormal gitu ya. Tentu normal dan abnormal pun kita ini kan. Silakan kelompok 4 mau ditanggapi atau yang lainnya juga bisa, silakan. Ayo silakan. Ada yang lainnya juga. Atau kelompok 3 juga bisa merespon ya, karena sama-sama membahas tentang sistem hormon. Menurut kalian ya, no problem berpendapat gitu ya. Menurut kalian apakah orang yang misalnya mengalami operasi itu, perubahan jenis kelamin itu, apakah dia akan berubah juga secara hormonal, secara fisiologisnya, atau dia tetap kinerja hormonnya gitu ya. Testosteronnya misalnya tetap pada level itu, kemudian hormon-hormon lain yang berhubungan dengan maskulinitasnya tetap seperti itu, atau justru terjadi sebaliknya, reverse dia gitu ya. Progesteronnya misalnya menjadi lebih dominan. Silakan. Yang lain juga silakan menanggapi. Kelompok 4, ada kelompok 3. Masih bisa kedengaran suara saya ya? Masih, Pak. Ya, jadi kalian kan yang membahas di bagian ini tentu memiliki pengetahuan dasar tentang ini gitu ya. Di ininya. Mungkin kalau kalian lihat misalnya ini salah satunya, kalau seperti slide yang saya tampilkan ini gitu ya. Bahwa memang hormon itu kan nanti akan berdampak secara psikis dan psikologis. Tetapi kalau misalnya kalau operasi itu kan memang kelenjarnya misalnya, atau kemudian gonadnya yang diangkat gitu ya, atau kelaminnya gitu ya, genitalia eksternalnya yang diangkat. Apakah itu kemudian akan juga secara ini dia akan berdampak kepada fisiologi gitu, sistem fisiologis. Silakan ditanggapi. Ada Jelita, ada Fadila, ada Dinda, ada Mufidah, atau kelompok 3 gitu ya. Ada Tri, Ayola, Nengsi, dan Raka. Halo? Silakan aktif gitu ya. Jadi kita menilai juga dari bagaimana kalian menguasai materi yang kalian presentasikan. Jadi saya ada 4 poin sebenarnya, ada tampilan PowerPoint kalian, kemudian cara kalian menyajikan, dan kemudian di sini juga ada penguasaan. Penguasaan di sini akan direfleksikan bagaimana cara kalian menjelaskan dan juga bagaimana merespon pertanyaan atau menanggapi masukan-masukan gitu ya. Jadi bisa, atau yang lain bisa bantu gitu di luar dari kelompok 3 dan 4, kita bisa ini akomodasi.
Karena kita berusaha untuk memahami bersama-sama gitu ya. Kalau hanya satu arah dari saya itu nggak jadi ini, kita nggak jadi bersama-sama belajar gitu ya. Karena di sini saya juga belajar, kalian juga belajar. Gitu. Jadi sama-sama membina pemahaman kita, gitu, mengadu pemikiran, kemudian opini dan juga pengetahuan sehingga nanti secara sistematis pemahaman kita akan semakin dalam tentang topik yang kita bahas hari ini, tentu tentang sistem hormon. Jadi ini kan sangat aplikatif ininya ya, sangat berhubungan dengan kondisi kini gitu ya. Pertanyaan dari Nazifa tadi gitu ya. Bagaimana kira-kira apa yang terjadi pada orang itu? Apakah secara hormon dia juga berubah atau tetap seperti itu ketika misalnya dia mengalami transformasi kelamin pada kelompok-kelompok transgender gitu ya. Silakan yang ingin menjawab atau menanggapi. Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan Dinda. Dinda dari Menurut kelompok 4C, Pak. Berapa? 4C, Pak. Oke, kelompok dari 4. Silakan Dinda. Baiklah, berdasarkan pertanyaan Nazifah tadi, menurut sumber yang saya baca, mungkin hormon maskulin pada transgender itu bisa berubah, Pak. Apabila terapi, Pak, misalnya terapi pergantian hormon. Contohnya bagi para terapi pergantian hormon ini berperan untuk merangsang pertumbuhan misalnya kumis dan ciri fisik maskulin lainnya, Pak. Ya. Itu, Pak. Ya, jadi biasanya kan gini, benar ya, seperti yang diinikan. Jadi respon yang saya sangat mengapresiasi Dinda, perwakilan dari kelompok 4. Jadi sepanjang sepengetahuan saya gitu ya, bahwa biasanya pada orang yang memang dia secara psikis ada kecenderungan ingin melawan sunatullah atas gender yang dia miliki, misalnya perempuan ingin jadi laki-laki atau laki-laki jadi perempuan, itu memang di dalam tubuhnya sebelum juga dia menjalani misalnya ingin operasi, itu di dalam tubuhnya juga sudah mengalami ketidakseimbangan hormon. Jadi kalau pada kita kan secara umum biasanya perempuan itu memiliki kadar testosteron yang lebih rendah, tetapi estrogen yang lebih tinggi. Maka kita bisa melihat di sini ada hormon estrogen pada perempuan yang menjadi driver, yang menjadi pengemudi dari ciri feminitasnya. Jadi ciri kewanitaan, feminitasnya. Tetapi sebaliknya pada laki-laki, itu hormon testosteron yang lebih tinggi dibandingkan estrogen. Jadi ada hormon testosteron dan estrogen, berkebalikan dia gitu. Nah, pada orang-orang yang tadi kita lihat memiliki kecenderungan untuk menjalani melawan arus itu biasanya karena memang di ininya dia sudah mengalami imbalance, ketidakseimbangan antara hormon maskulinitasnya pada laki-laki misalnya dengan hormon feminitasnya. Itu banyak penelitian yang memperlihatkan misalnya pada perempuan yang dia secara psikologis bermasalah, dia merasa ingin menjadi seorang laki-laki, itu ketika diukur kadar hormon di dalam darahnya, itu testosteronnya lebih tinggi daripada perempuan biasa. Atau pada laki-laki itu ketika misalnya dia memang memiliki kecenderungan untuk misalnya menjadi seorang transgender dan sebagainya, dia memiliki kadar hormon estrogen yang juga lebih tinggi daripada laki-laki pada umumnya. Nah, jadi kita lihat memang secara basic awal dia juga sudah mengalami gangguan hormonalnya. Jadi hormonnya sudah tidak pada ininya level regulernya gitu ya. Nah, kemudian biasanya operasi. Jadi kembali ke pertanyaan Nazifah tadi, misalnya pada orang yang menjalani operasi itu, apakah nanti dia akan secara hormonal juga dia akan menjadi lebih parah, perubahan hormonalnya akan lebih cenderung kepada karakter seks yang dia inginkan. Kebanyakan perlu kita ketahui bahwa biasanya selain operasi ini, dia juga dibarengi dengan terapi hormon. Jadi bukan hanya operasi saja. Jadi misalnya dia seorang laki-laki, kemudian dia ingin jadi perempuan,
itu juga nanti dia akan dibarengi dengan terapi hormon. Biasanya kalau laki-laki yang jadi perempuan ya disuntiknya dengan ini misalnya kalian lihat hormon replacement terapinya dengan estrogen. Jadi estrogen sintetik disuntikkan. Maka selain tadi dia sudah menjalani operasi, tetapi karakter fisiknya juga akan mengalami perubahan karena estrogennya juga ditingkatkan. Yang namanya hormon ketika bekerja di dalam tubuh, dia kan punya reseptor. Maka walaupun hormon yang disuntikkan dari luar tubuh, ketika dia berinteraksi dengan reseptor di tempat kerjanya, maka dia bisa memicu aktivitas. Jadi dampaknya apa? Kalau kita lihat tadi ada dampak seperti yang dijelaskan kelompok 1, ada dampak morfogenik, perkembangan, ada dampak behavior, perilaku, ada dampak metabolik, kemudian ada juga kinetik gitu ya. Nah, kalau kita lihat kalau hormon seks itu umumnya berhubungan dengan morfogenik dan perilaku. Jadi kalau estrogen disuntikkan pada laki-laki itu bisa mendrive karakter feminisasi gitu ya. Jadi seorang laki-laki nanti secara fisik dia mungkin rambutnya akan mengalami penurunan gitu ya. Kemudian kulitnya juga akan lebih seperti perempuan karena itu merupakan manifestasi dari kerja estrogen. Nah, sebaliknya misalnya laki-laki kalau dia disuntik dengan estrogen, perempuan kalau disuntik dengan testosteron juga karena testosteronnya juga akan menimbulkan pengaruh perilaku dan pengaruh perilaku efek manifestasi behavior atau perilaku dan manifestasi morfogenik. Jadi dia mungkin akan memiliki perkembangan otot karena estrogen salah satu dampaknya kalian lihat misalnya ini atau ini kalian lihat di skala kelihatan slide saya ya. Jadi pada sapi kalian lihat sapi pedaging misalnya kita tahu salah satu efek testosteron itu adalah memicu morfogenik atau perkembangan otot berlebih. Makanya kepada laki-laki kan lebih berotot daripada perempuan. Tapi beda kalau misalnya ada perempuan perkasa gitu, cewek perkasa itu bisa karena dia distimulasi dengan aktivitas, tapi bisa juga seorang perempuan yang biasa lalu kemudian diinjeksi dengan testosteron juga bisa mengalami perkembangan massa otot sehingga menjadi perempuan yang berotot gitu ya. Nah, jadi karakternya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja dari hormon itu. Jadi dampak kerja dari hormon itu. Baik, saya pikir cukup terjawab ya, Nazifa dari pertanyaannya tadi. Terima kasih juga kepada Dinda yang sudah membantu untuk memberikan penjelasan dari pertanyaan tadi gitu ya. Oke, selanjutnya kita persilakan ini kelompok 1 ini yang belum mendapat kesempatan pertanyaan gitu ya. Jadi kita persilakan bisa diajukan kepada kelompok 1 atau kelompok 2. Mungkin sudah sedikit lupa tadi dengan apa yang dipaparkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Tapi saya ingin nih menunjukkan pertanyaan saya kepada kelompok 1. Kita lihat tadi hormon mungkin di sini ada ya di slide saya. Nah, ini hormon udah kelihatan slide saya ya. Jadi hormon ini kan ada hormon peptida atau hormon bahan dasarnya protein. Itu kan ketika dia bekerja di sel target, itu reseptornya kan terletak di permukaan, di membran gitu ya, bukan di permukaannya saja, tapi dia merupakan terintegrasi dengan membran dari sel targetnya, sel tempat kerja. Ini hormonnya, kemudian dia akan berinteraksi dengan reseptornya di tempat di membran sel targetnya. Tetapi kalau hormon steroid, kalian lihat, dia nyelonong masuk ke dalam sitoplasma, kemudian masuk lagi ke dalam nukleus, menemui reseptornya di nukleus, yang nanti akan mempengaruhi aktivitas gen, ekspresi gen. Jadi kalau dia berinteraksi dengan reseptornya, dia akan menyebabkan ekspresi gen. Lalu kemudian gen ini akan, ya namanya gen, kalau diaktifasi, dia akan ditranskripsi menjadi mRNA, mRNA akan dibawa keluar ke ribosom, maka ditranslasi menjadi protein. Maka akan dihasilkan protein baru yang nantinya protein inilah yang akan menimbulkan pengaruh. Apakah dia akan berpengaruh secara kinetik, apa secara metabolik, atau secara perilaku, atau secara morfogenik tadi gitu ya, tergantung. Nah, kalau kita lihat di sini hormon steroid, hormon protein atau hormon non steroid,
ketika dia berinteraksi dengan reseptornya di membran, dia akan mengaktifasi enzim, aktivitas enzim yang dari tidak aktif menjadi aktif, lalu kemudian akan mengkatalisir, reaksi ini akan mengkatalisir pembentukan siklik adenosin monofosfat gitu. Jadi ininya prosesnya berbeda. Kalau ini langsung nyelonong mengaktifasi gen supaya nanti diproduksi protein. Kalau ini justru enzim yang diaktifasi. Jadi enzim yang tidak aktif menjadi aktif, lalu kerja enzim ini dia akan kerja enzim ini enzim siklik AMP ini siklik AMP tapi enzimnya siklase, adenilat siklase gitu ya. Yang akan merubah ATP menjadi CAMP. Nah, CAMP inilah yang menjadi sinyal kunci untuk proses selanjutnya, menimbulkan pengaruh-pengaruh kepada sel yang yang menjadi sasaran dari hormon ini. Kalian lihat ketika CAMP ini aktif, dia bisa menyebabkan perubahan fungsi dari sel itu. Misalnya di sini adalah katabolisme glikogen misalnya. Atau misalnya anabolisme justru misalnya dari glukosa jadi glikogen atau efek-efek yang lain, semua macam hormon protein yang nanti akan menimbulkan pengaruh gitu ya. Nah, pertanyaan saya dari melihat ini, kira-kira kalau ini saya punya hormon steroid ini kebanyakan karena hormon seks. Hormon seks yang bahan dasarnya lemak. Ada hormon protein, misalnya insulin. Atau semua hormon hipotalamus, hipofisa itu kan hormon protein. Kira-kira mana yang lebih cepat muncul pengaruh akhirnya? Kalau kita lihat tadi misalnya hormon seks ini kan misalnya dia menimbulkan mempercepat produksi sperma misalnya testosteron atau perkembangan massa otot. Dengan hormon peptida, insulin misalnya nanti akan menyebabkan penurunan gula darah atau menyebabkan peningkatan metabolisme gitu ya. Grelin tadi misalnya munculnya rasa lapar. Kira-kira dari melihat mekanisme ketika hormon tersebut mempengaruhi sel tempat kerjanya, lalu tentu pengaruh fisiologis yang muncul kan karena sel tempat kerjanya ini berespon. Kira-kira mana yang lebih cepat muncul efeknya itu? Hormon steroid atau hormon peptida? Mana yang lebih cepat muncul dampaknya gitu ya? Saya bertanya kepada kelompok 3 ini, kita silakan. Ada Raka, kemudian ada Nengsi, Ayola dan Tri gitu ya. Menurut kalian kira-kira mana yang lebih cepat efeknya dan mana yang lebih lambat muncul efeknya itu gitu ya. Silakan. Silakan kelompok 1 ditanggapi atau yang lain juga bisa membantu gitu ya. Ayo kelompok 1. Dari logika ini saja mungkin kalian bisa lihat ya. Jadi berupaya untuk belajar berpikir kritis gitu ya, karena kita menggali sendiri. Tentu dari logika ini saya sudah memberi clues gitu. Dengan melihat rangkaian step prosesnya saja mungkin kalian bisa lihat juga gitu ya. Di hormon steroid itu berapa langkah, kemudian di hormon peptida ini berapa langkah gitu ya. Dari sana juga kita bisa melihat kira-kira mana yang lebih duluan muncul efek fisiologisnya gitu ya. Kita mencoba memahami konsep gitu ya. Mana kira-kira atau yang lain bisa berpendapat gitu ya. Jangan takut salah gitu ya. Jadi ini menjadi kelemahan kita para mahasiswa Indonesia karena kita itu penuh ketakutan, takut salah ngomong, takut salah jawab gitu ya. Tetapi akhirnya kita tidak berbicara apa-apa sehingga kita tidak ada perkembangan gitu ya. Tapi yakinlah ketika kita memberikan opini atau pendapat kita dari hasil pemikiran kita sendiri dengan melihat ini, tentu nanti akan menjadi sebuah ingatan yang meningkatkan kepahaman kalian gitu ya. Jadi jangan takut salah. Kita di sini sama-sama
belajar. Jadi tidak ada yang menguasai sangat tinggi, tidak ada yang juga tidak tahu sama sekali. Jadi kita sama-sama memahami gitu ya. Tidak ada justifikasi misalnya kalian salah menjawab lalu akan menjadi rendah nilainya gitu ya. Karena yang dituntut di sini adalah bagaimana kita bersama-sama saling bahu membahu, bantu membantu, memberikan respon, memberikan tanggapan, pertanyaan, semuanya akan dihargai gitu dengan nilai yang sama besar gitu ya. Sehingga kan tujuan akhir kita adalah memahami materi, prinsip dasar. Jadi ini merupakan prinsip yang sangat dasar gitu ya. Sangat dasar yang menjadi basic principle dari sistem hormon, dari fisiologi gitu ya. Yang nanti juga bisa menjelaskan banyak hal. Silakan kelompok 1 atau kelompok lainnya, silakan. Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan Media. Media dari kalau menurut Media itu yang lebih cepat tuh pada hormon peptida, Pak. Karena reseptornya itu pada membran sel, Pak. Sementara kalau hormon steroid itu reseptornya itu pada sitoplasma, Pak. Sehingga dia harus melalui membran sel serta membran sitoplasma, Pak. Oke, jadi kalau saya bisa berpendapat, Media dari kelompok mana Media? Dari kelompok 1, Pak. Kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 ini tadi sudah diwakili juga oleh Nazifa. Jadi menurut Media bahwa yang lebih cepat menimbulkan efek fisiologis adalah hormon peptida gitu ya, atau hormon yang bahan dasarnya protein, insulin, kemudian glukagon misalnya juga FSH, LH. Nah, sedangkan hormon steroid itu lebih lambat. Kalau kita dengar dari alasan Media tadi, jadi saya sepakat dengan pendapat Media bahwa memang dari kenyataannya bahwa hormon peptida itu lebih cepat menimbulkan pengaruh kepada sel dan kepada tubuh kita. Jadi kalau insulin itu dia tidak menunggu waktu, akan segera bekerja gitu ya, segera nampak dampaknya gitu ya di sistem tubuh kita dibandingkan dengan hormon steroid. Kalau kita lihat mengapa alasannya ya seperti ini, kalian lihat bahwa ketika hormon protein itu baru saja dia menempel di reseptornya, itu kan segera mengaktifkan enzim. Aktifnya enzim itu kan merupakan respon fisiologis. Jadi dari enzim yang tidak bekerja, yang tidak aktif menjadi aktif. Lalu kemudian enzim ini merubah ATP menjadi CAMP, otomatis ATP turun, ya kan? Jadi pemakaian ATP itu kan proses fisiologi. Jadi begitu instan proses ininya, dampak fisiologisnya. ATP menurun, enzim aktif. Nah, itu kan merupakan rangkaian yang memicu perubahan metabolisme dari sel. Lalu kemudian ketika enzim aktif misalnya dia akan merubah ATP menjadi CAMP. CAMP ini kemudian akan menimbulkan pengaruh-pengaruh lebih banyak kepada sel. Apakah dia akan memicu aktivasi enzim-enzim lain, misalnya enzim yang akan memecah glikogen, atau justru misalnya enzim yang akan merombak glukosa menjadi glikogen gitu ya, atau enzim-enzim lain gitu ya. Jadi memang benar seperti pendapat Media tadi bahwa hormon peptida itu dia lebih cepat dampak fisiologisnya dibandingkan dengan hormon steroid. Nah, tetapi mungkin kita perlu runut. Hormon steroid ini kan dia bahan dasarnya apa kalau hormon steroid tadi? Lemak, Pak. Iya, bahan dasarnya lemak. Sedangkan hormon peptida ya bahan dasarnya protein gitu ya. Nah, mengapa hormon steroid bisa nyelonong dengan mudahnya masuk ke dalam sel? Karena bahan dasarnya lemak. Kalian tahu kan penyusun membran sel kita apa? Lebih banyaknya. Apa penyusun membran sel? Lemak, protein, karbohidrat yang lebih banyak. Kan udah belajar nih di biosel gitu ya. Marah nanti dosen biologi sel gitu karena tidak tahu, nggak ingat lagi struktur. Kita di SMP juga sudah dikenalkan. Membran sel itu apa komponen penyusun utama yang lebih banyak? Fosfolipid, Pak. Fosfolipid, Pak. Iya, itu kan lipid itu apa? Lemak atau protein? Lemak, Pak. Ya lemak. Jadi benar. Jadi karena steroid ini bahan dasarnya lemak, lalu kemudian dia. Ya Aisyah.
Jadi kita lemak bertemu dengan lemak itu kan larut. Steroid, hormon steroid, mengapa dia dengan mudah nyelonong ke dalam membran, masuk ke dalam membran? Itu karena bahan dasarnya lemak, ya dia kan temennya membran. Maka dia bisa masuk gitu ya, tanpa ada proses seleksi dan sebagainya. Berbeda dengan protein. Protein ini kan bukan merupakan komponen utama dari membran sel, karena membran sel tadi seperti yang dikatakan tadi, membran sel itu adalah lebih banyaknya lipid, fosfolipid gitu ya. Maka ketika protein mau nyelonong nggak bisa dong gitu ya. Tidak bisa karena dia tidak adalah bahan dasarnya berbeda dengan lemak. Maka dia tidak bisa menembus membran. Jadi protein, hormon-hormon protein dia hanya bisa menempel di membran itu. Makanya oleh Allah dengan karakter seperti itu supaya maka diletakkanlah reseptornya itu di membran sehingga dia nggak ada masalah, dia nggak bisa masuk karena yang penerimanya itu kan di permukaan gitu ya, di membran itu. Nah, hormon steroid dia bisa nyelonong masuk, kemudian jadi tidak ada hambatan dia masuk ke dalam sitoplasma. Jadi kalau tadi pendapat media mungkin karena dia menjadi lebih lambat, mungkin karena dia harus menembus membran. Jadi konsepnya adalah karena dia adalah lemak, kemudian dia menembus membran yang juga didominasi oleh lemak, maka tidak ada hambatan, dia akan lebih cepat diabsorpsi oleh sel ini melalui membran. Jadi bukan alasan yang utama memperlambat kerjanya karena tidak ada hambatan di sini. Jadi dia juga bisa nyelonong masuk ke dalam inti melalui ini nukleofor ini gitu ya. Nah, menemui ini. Tetapi kalau kita lihat, kalian bisa perhatikan di sini yang menjadi perlambat efek fisiologisnya itu karena mekanismenya kan berbeda. Kalau hormon protein dia langsung mengaktifasi enzim. Tentu kalau enzim kan tinggal ya istilahnya enzim itu kan molekul aktif yang kalau tidak digunakan dia inaktif, lalu tinggal kayak kalian membangunkan gitu ya. Bangunkan, lalu dia akan segera kerja. Beda dengan ini yang dia aktivasi itu adalah gen. Gen itu kan bukan belum apa-apa gitu ya. Jadi gen itu kalau protein ini kan sudah molekul jadi. Kalau enzim itu kan sudah molekul jadi yang ready to use, yang sudah standby bekerja. Tapi kalau gen itu kan nanti kan dia harus untuk dia sampai menimbulkan efek. Sebuah gen ketika dipengaruhi, misalnya dalam hal ini dipengaruhi oleh hormon yang berinteraksi dengan reseptornya, gen tertentu itu tentu menjalani proses dulu. Gen ini akan ditranskripsi, lalu kemudian menjadi mRNA. mRNA ini perlu waktu dulu dong. Dia akan dipotong-potong, misalnya dihilangkan ininya, bagian intronnya misalnya, lalu kemudian diprosesing jadilah mRNA matang, itu kan butuh waktu. Lalu mRNA ini nggak bisa langsung jadi protein, dia harus dikeluarkan dulu ke luar nukleus, menemui ribosom. Lalu di ribosom juga perlu proses yang lama untuk merubah, mentranslasi mRNA ini menjadi asam amino. Lalu asam amino nanti juga harus dirangkai-rangkai menjadi protein. Jadi butuh waktu untuk terbentuknya protein sebagai molekul yang menimbulkan pengaruh bagi sel ini dan bagi sel-sel lain gitu akibat dari aktivasi hormon steroid ini. Nah, maka kalau kita lihat sederhananya adalah hormon steroid itu dia lamban efek fisiologisnya, walaupun dia cepat masuk ke dalam sel, tapi dampak fisiologisnya lamban karena untuk memunculkan pengaruh dia harus menjalani melalui proses aktivasi gen gitu ya. Jadi aktivasi gen itu tentu butuh waktu. Kalian lihat ini mungkin di biologi molekuler kalian sudah belajar gitu ya. Ketika suatu gen itu diaktifasi dia, maka gen itu akan ditranskripsi jadi mRNA, dihasilkan mRNA harus dikeluarkan dulu ke dalam sitoplasma di ribosom. Lalu di ribosom juga baru terjadi translasi. Nah, itu butuh waktu. Maka biasanya hormon peptida itu bisa hitungan menit bisa muncul efeknya, tetapi hormon steroid itu kadang-kala butuh waktu berjam-jam atau bahkan mungkin berhari-hari gitu baru muncul karena prosesnya tidak instan gitu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa yang menimbulkan efek
fisiologis itu bukan hormonnya secara langsung, tetapi hasil kerjanya kan. Kalau hormon peptida itu yang menimbulkan pengaruh sebenarnya enzim yang dia bangunkan, enzim yang dia aktifkan. Juga kalau hormon steroid itu juga nanti protein ini. Jadi protein yang yang dihasilkan oleh sel akibat pengaruh hormon steroid itu bisa berupa protein, bisa berupa enzim, bisa juga berupa hormon lain. Bisa juga misalnya berupa penyusun bagian-bagian dari sel itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini menjadi basic prinsip dasar gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih lambat atau lebih cepat kerjanya, ya lebih cepat hormon peptida seperti yang dijawab oleh media tadi, dan lebih lambat hormon steroid dengan pemahaman dasar bahwa kalau hormon peptida karena reseptornya di permukaan membran, maka ketika dia berinteraksi dia rata-rata akan menimbulkan pengaruh secara langsung berupa aktivasi enzim atau misalnya terbuka atau tertutupnya saluran-saluran tertentu di membran ini. Kalian lihat misalnya di proses ini, mungkin saya bisa contohkan di glukosa ya. Glukosa itu, ini mungkin lebih sederhananya untuk memperlihatkannya ya. Insulin itu kan bahan dasarnya protein. Jadi ini adalah tempat kerjanya membran. Ya, insulin karena protein tentu reseptornya di membran sel kan. Nah, ketika insulin ini berinteraksi dengan reseptornya di membran sel, maka apa pengaruhnya? Dia akan mengaktifasi enzim-enzim. Jadi dia akan mengaktifasi enzim glukogen sintetase gitu ya. Enzim-enzim yang belum aktif menjadi aktif. Tapi selain dia membangunkan enzim yang belum aktif secara langsung, dia juga biasanya akan mempengaruhi terbukanya sebuah saluran di membran sel-sel target. Misalnya ini di sel otot. Jadi ketika insulin dari pankreas itu sampai ke sel otot, dia akan berinteraksi dengan reseptornya di permukaan membran ini. Lalu kemudian interaksi dia dengan reseptor itu akan memicu aktivitas dari sel ini secara langsung, mengaktifasi enzim-enzim dan juga memicu terbukanya saluran. Apa saluran yang salah satunya? Yaitu saluran pengangkut glukosa. Jadi saluran ini dalam kondisi tidak ada insulin, kalian lihat saluran ini tertutup. Mungkin ini logikanya ya. Nih, kalian lihat. Jadi ini adalah sel, misalnya sel otot atau sel lemak. Di sel-sel kita itu ada saluran glukosa yang selalu tertutup. Kemudian di sel itu juga ada reseptor insulin. Jadi ketika datang hormon insulin menempel pada reseptornya, maka menempelnya dia ini secara sistematis akan menyebabkan saluran glukosa tadi yang tadi tertutup itu akan terbuka. Nah, ketika salurannya terbuka, maka glukosa dari dalam plasma darah akan bisa masuk ke dalam sel. Sehingga nanti gula di dalam plasma darah akan turun, maka gula darah orang akan turun, dan kemudian glukosa akan menjalani proses di dalam sel. Apakah dia akan dirubah menjadi energi melalui glikolisis, atau dia akan dirubah menjadi cadangan energi berupa glikogen. Itu tergantung kepada kebutuhan tubuh. Kalau misalnya kalian mengkonsumsi glukosa, lalu sesudah itu kalian olahraga, mungkin yang akan terjadi ketika glukosa dibantu masuknya oleh insulin, itu glukosanya akan segera memasuki fase glikolisis gitu ya. Jadi enzim-enzim glikolisis diaktifkan, maka nanti dihasilkan energi. Karena energinya dibutuhkan, kalian sedang olahraga. Tapi misalnya kalian minum gula, minum teh manis satu botol misalnya, lalu kalian tidur, maka nggak mungkin dong glukosa yang sudah dibantu masuk dari plasma darah ke dalam sel-sel tubuh kita, sel otot atau sel lemak itu akan dirubah jadi ATP, enggak gitu ya. Tapi nanti dia akan dirubah menjadi glikogen. Apa yang merubahnya? Enzim-enzimnya gitu ya. Enzim-enzim ini tadi. Jadi ada persepsi, mungkin kita SMA juga sering memperoleh ini ya, dogma atau namanya ajaran yang salah kalau saya bilang ya. Orang sering bilang itu insulin kerjanya adalah merubah glikogen, merubah glukosa menjadi glikogen. Benar dia yang merubah? Enggak gitu ya. Kalian lihat, yang merubah glukosa menjadi glikogen ini enzim. Di sini ada glikogen sintetase, kemudian ada, kalau sebaliknya itu ada fosforilase, kemudian di sini juga ada GSJP kinase. Jadi itu enzim.
yang bisa merubah glukosa menjadi glikogen. Jadi insulin, hormon, dia tidak bisa merubah suatu substrat menjadi bagian yang lain. Enzim itu hanya bisa mengaktifasi enzim. Jadi dia salah kalau ini kita tetap mempedomani pendapat, mungkin di referensi-referensi SMA kita sering membaca itu gitu ya. Insulin fungsinya adalah merubah glukosa menjadi glikogen, itu salah gitu ya. Dia tidak merubah gitu ya. Dia hanya memediasi perubahan itu. Dengan cara apa? Dia membantu mengaktifkan enzim-enzim yang bisa merubah glukosa menjadi glikogen, karena yang bisa mengkatalis perubahan substrat dari satu menjadi yang lain itu hanya enzim gitu ya. Tetapi misalnya kalau kita lihat di sini insulin itu menurunkan gula darah. Nah, itu mungkin salah satunya benar gitu ya. Insulin menurunkan gula darah. Bagaimana cara dia menurunkan gula darah? Adalah dengan membantu terbukanya saluran glukosa atau yang kita kenal dengan glucose transporter 4. Jadi GLUT4 ini transporter glukosa. Itu ada di membran-membran sel otot, sel hati, dan sel lemak kita, dan di sel-sel tubuh yang lain juga ada gitu ya. Jadi ini kalau lagi tidak dibutuhkan, kalian lihat dia tertutup dan dia justru beradanya di dalam sitoplasma. Tetapi karena ada pengaruh insulin, kalian lihat nanti dia akan mendekat ke sitoplasma. Maksud saya mendekat ke membran. Sehingga nanti dia akan menjadi saluran. Jadi awalnya dia berupa vesikel, kantong-kantong GLUT4 ini, kantong yang gentayangan di dalam sitoplasma. Ketika ada sinyal dari insulin, dia akan mendekat ke sitoplasma, ke membran, dan kemudian nanti dia akan menjadi saluran di membran. Jadi dia keluar dan menempel, menjadi bagian dari membran, menjadi saluran di sana. Nah ini kalau kita lihat memahami bagaimana insulin ini sangat penting dalam rangka menurunkan gula darah. Ketika gula darah tinggi, maka insulin itu kerjanya kalian lihat dia akan mengaktifkan enzim-enzim yang akan merubah glukosa di dalam sel menjadi glikogen, tetapi sebelum itu juga dia akan membukakan saluran glukosa. Sehingga glukosa yang berada di dalam plasma darah bisa masuk ke dalam sitoplasma dari sel-sel itu. Maka ketika gula atau glukosa itu sudah berada di dalam sitoplasma, maka dia bisa dirombak oleh enzim-enzim itu atau dikerjain oleh enzim-enzim itu. Apakah dia akan menjadi glikogen atau dia akan menjadi molekul energi yang lain, menjadi ATP misalnya oleh enzim-enzim yang terlibat dalam glikolisis. Nah itu mudah-mudahan ini menambah pengetahuan dasar buat kalian bahwa insulin itu kayak gini kerjanya gitu. Hormon dia tidak bisa merubah gitu karena dia bukan enzim. Tapi dia biasanya men-trigger atau memicu aktivasi enzim dan juga seperti ini misalnya memobilisasi saluran-saluran ion. Kita lihat nanti di sistem saraf misalnya terbuka tertutupnya saluran-saluran ion di membran itu juga bisa dipengaruhi oleh molekul itu. Baik, saya pikir karena waktu ada 2 menit lagi gitu ya, saya ingin sedikit mengulas tadi. Kalian lihat misalnya tadi kelompok 2 sudah memperlihatkan ini, mungkin saya ingin balik ke sini ya, tentang mekanisme kerja hormon tadi. Jadi mekanisme kerja hormon itu secara ekstrim dia ada hormon yang langsung nyelonong masuk ke dalam sel dan reseptornya ada di inti sel, lalu dia akan mempengaruhi aktivitas gen. Sehingga gen ini akan ditranskripsi dan dihasilkan protein, yang protein itulah baru menimbulkan pengaruh fisiologi. Ini kelompok hormon steroid. Tapi untuk hormon peptida, dia berinteraksi dengan reseptornya itu di membran sel. Lalu interaksinya itu akan memicu aktivitas enzim. Jadi enzim yang belum aktif menjadi aktif, sehingga nanti di enzim inilah akan menimbulkan rangkaian berikutnya berupa pengaruh-pengaruh fisiologis. Mengapa hormon peptida bahan dasarnya protein, dia tidak bisa menembus membran sel karena membran sel itu didominasi oleh fosfolipid, sedangkan hormon steroid bahan dasarnya adalah lemak, maka dia akan mudah menembus membran sel karena membran sel itu sendiri berupa fosfolipid atau lemak. Tetapi yang anehnya, kita tahu tadi bahan dasar hormon tiroksin, jadi ada 3 tipe ternyata gitu ya. Hormon tiroksin
yang dihasilkan oleh kelenjar gondok seperti yang ditanyakan oleh Iga tadi, hormon tiroksin ini kan bahan dasarnya adalah iodin dan asam amino. Asam amino apa? Asam amino tiroksin. Seharusnya kalau asam amino kan mekanisme kerjanya seperti ini loh, karena dia peptida. Asam amino ketika bertemu dengan membran sel, sementara membran sel ini kan lipid bilayer. Seharusnya dia nggak bisa nyelonong masuk dong gitu ya. Tapi justru kalian lihat anehnya hormon tiroksin walaupun bahan dasarnya itu berupa asam amino yang seharusnya seperti protein, tetapi kalau kalian lihat mekanisme kerjanya kan seperti hormon steroid. Karena mengapa? Dia nyelonong masuk ke dalam sel, kemudian dia akan menemui reseptornya di nukleus. Dan dia nanti akan mempengaruhi aktivitas gen. Sehingga gen ini nanti diaktifasi dan dihasilkan protein. Protein ini yang menimbulkan produk, efek fisiologis. Jadi kalau kita lihat, hormon tiroksin itu secara karakteristik prekursor atau bahan dasar pembentuknya dia termasuk hormon protein, tetapi cara kerjanya seperti hormon steroid atau hormon yang berbahan dasar lemak. Pertanyaannya mungkin mengapa kok bahan dasarnya lemak tapi dia mudah kerjanya seperti bahan dasarnya adalah protein tapi dia bisa menembus membran. Itu pertanyaan kita. Mungkin terakhir logikanya adalah karena dia kan tidak utuh lagi sebagai protein. Pertama karena dia lebih sederhana, dia berupa asam amino, satu unit asam amino. Yang kedua adalah karena dia sendiri adalah sudah bermodifikasi dengan iodin tadi gitu ya, sehingga dia tidak sepenuhnya berkarakter seperti protein, maka dia akan bersifat larut di dalam lemak. Maka ketika dia berinteraksi dengan lemak di membran sel, dia bisa langsung masuk gitu ya. Jadi karena karakternya tidak murni lagi seperti asam amino biasa dan sudah dimodifikasi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 3, kelompok 4, kemudian juga ada penanya, ada Iga dari kelompok 7, dan kemudian ada kelompok 1, ini ada 2 orang, ada Nazifa dan ada media yang juga sudah memberikan respon tadi yang mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita lebih dalam tentang hormon ini gitu ya. Terima kasih karena waktu juga sudah berakhir, jadi jangan lupa minggu depan kita akan melanjutkan ke kajian lanjut yaitu sistem saraf. Jadi ada kelompok 5 dan 6 yang akan berbicara tentang sistem saraf yang mudah-mudahan juga semakin meningkat dari waktu ke waktu. Jadi aktivitas kita, keaktifan, kemudian penguasaan materi dan sebagainya. Sudah lewat 3 menit, kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Bye-bye.